Selamat hari baru Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyapa Jemaat Tuhan lagi dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan doa kiranya Jemaat Tuhan di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Sungguh kami berdoa Jemaat di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang semangat, keadaan sukacita, dan dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Saya pernah membayangkan dan bertanya di dalam kehidupan saya secara pribadi sebagai bentuk perenungan, bagaimana seandainya di dunia ini tidak ada gereja. Gereja yang saya maksud bukan tentang gedung, bukan tentang organisasi, bukan tentang sinode, bukan tentang lembaga fisik. Tapi bagaimana seandainya di dunia ini Tuhan tidak menghadirkan komunitas iman, eklesia, perkumpulan orang-orang percaya. Bagaimana seandainya ketika seseorang memutuskan untuk percaya Yesus, beriman kepada Yesus, lalu kemudian dia harus berjuang sendiri, dia harus menumbuhkan imannya sendiri tanpa hadirnya komunitas iman. Tentu kehidupan orang percaya akan sangat sulit dan sangat berat. Oleh karena itu saya percaya bahwa gereja adalah anugerah Tuhan bagi dunia dan orang percaya. Saya mengingat satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18 yang berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan Yesus sedang menggambarkan bahwa di dunia ini ada sebuah pertempuran hebat. Ada otoritas, ada kuasa yang sedang merayap, yang sedang bekerja, yang sedang beroperasi. Dan otoritas itu disebut sebagai otoritas maut. Ada alam maut yang sedang berusaha menguasai dunia ini. Tentu saja ketika alam maut menguasai dunia ini akan dibawa kepada kebinasaan, keterhilangan dari hadirat Allah selama-lamanya. Tapi bersyukur dengan hadirnya gereja di muka bumi, Tuhan Yesus mengatakan gereja adalah otoritas yang lain. Otoritas yang hadir untuk memberikan kehidupan, memberikan sesuatu yang bertentangan atau melawan natur atau otoritas maut itu. Jadi sementara maut bekerja, menggerogoti, menaklukkan dunia, Tuhan menghadirkan gereja untuk menjadi pembawa hidup, pembawa terang, pembawa harapan, pembawa damai sejahtera, pembawa pemulihan, pembawa kasih, pembawa kehidupan dan berbagai macam anugerah Allah. Jadi betapa kita bersyukur karena Tuhan memberikan gereja bagi dunia. Dan juga jangan lupa bahwa gereja yang Tuhan hadirkan punya otoritas, punya kuasa ilahi sehingga Tuhan berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kemenangan bagi gereja sehingga alam maut yang kuat itu tidak akan menguasai gereja, bahkan gereja punya kuasa untuk mengalahkan otoritas maut. Inilah salah satu alasan mengapa saya dan saudara perlu bersyukur karena Tuhan menganugerahkan komunitas iman yang disebut sebagai gereja. Dan inilah alasan mengapa saya dan saudara perlu menjadi bagian di dalam gereja. Tinggal di situ karena di sana ada perlindungan, proteksi, kekuatan, anugerah, pengajaran, rahmat yang daripada Tuhan. Doa dan dorongan kami, mari kita terus setia, kita terus tekun menjadi bagian yang aktif di dalam persekutuan orang percaya yang disebut sebagai gereja, sebagai anugerah Allah. Biarlah kebenaran dan firman ini menguatkan kita, menolong kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa Jemaat yang terkasih. Bapa di surga, terima kasih, mengucap syukur karena Tuhan menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Ada otoritas yang hadir, yang berusaha menguasai dunia,
dengan kematian dan kebinasaan, tetapi Tuhan juga menghadirkan gereja yang punya otoritas untuk menghadirkan hidup dan kemenangan. Biarlah kami berkomitmen menjadi bagian yang aktif di dalam gereja. Berkati jemaat yang terkasih di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.